Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang nasib. Benarkah nasib anugerah Allah yang terjadi? Jadi teman-teman, belakangan ini kami belum cukup mendengar ada yang tidak mau makan nasi dari sahabat, dari teman pengajian. Sebenarnya mau makan nasi atau tidak itu urusan pribadi dan ini adalah urusan dunia. Tapi kalau sudah menyebarkan pemikiran dengan alasan yang mungkin kurang valid, tentu bolehlah kita berdiskusi. Ada juga yang berkeyakinan bahwasanya tidak makan nasi dengan alasan ilmiah yang katanya bahaya, penyebab diabetes nanti. Nah, ini kita berdiskusi. Ada juga yang berkeyakinan bahwasanya atas dasar agama. Misalnya nasi itu perlu diganti dengan kurma yang benar. Nasi bahaya sehingga agama melarang makan nasi. Nah, kalau sudah bawa-bawa agama seperti ini, kita lebih perlu diskusi lagi. Yuk, yuk. Kami pribadi sebenarnya sudah banyak tulisan yang panjang lebar tentang nasi dan diet, baik secara syariat maupun medis. Ya, nanti silahkan lihat di linknya di section dan baca dalil-dalil yang kami telah jelaskan. Jadi kalau secara agama sebenarnya yang disunahkan kita itu makan dan minum sesuai dengan kebiasaan kaumnya dan apa yang mudah serta tersedia di daerah kita atau di negara kita. Silakan baca dalilnya. Dan nanti lebih mantap saya akan bacakan penjelasan Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan faktor nasi juga jika seperti ayat berterwujud wa ya'ama mimma yasrahullahu fi baladihi min at-ta'ami wal libas. Dan sunnahnya kita itu hendaknya memakai pakaian dan memakan apa yang mudah tersedia di negaranya atau berada pada kaumnya, begitu ya. Wa hadza yatanawwa'u bi tanawwu'il amsar, dan ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan keadaan negerinya. Jadi di Indonesia di zaman ini sekarang ya, kita makan nasi dan kita terpapar dengan nasi sejak kecil sebagai makanan pokok. Tentu disunahkan yang makan nasi begitu sesuai arahan ulama. Dan tentunya zaman ini ya yang berlaku sekarang bukan di zaman dahulu kala, zaman kerajaan atau zaman Nabi Adam begitu. Dan kalau kita bahas lagi secara bahasa Arab ya disebutkan dalam beberapa hadis tentang qut, yaitu makanan pokok ya. Dan bagaimana hadisnya misalnya man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmi faka'anna mahizat lahu dunya. Dan siapa yang pagi hari merasa aman, sehat tubuhnya, dan pada hari itu punya qut. Nah, qut ini adalah makanan pokok, maka seolah-olah dunia dikumpulkan baginya. Dan kalau kita lihat dalam kamus istilah qut yang disebut dalam hadis ini, al-qut ya, itu rizqun ma ya'kuluhu al-insan wa ya'ishu bihi. Qut adalah yang dimakan oleh manusia dan dia hidup dengannya. Jadi makanan pokok atau dalam definisi lain qut ma yasuddu ju'. Qut adalah yang bisa menahan lapar atau mengobati lapar begitu. Nah, makanan pokok jadi yang bisa menahan lapar dan mengobati gejala-gejala yang muncul karena lapar seperti lemas, keringat dingin, yang lain-lain. Dan makanan pokok setiap orang berbeda-beda sesuai dengan yang tersedia dan menjadi kebiasaan kaum serta yang terpapar dalam perutnya sejak kecil. Misalnya orang Arab Badui, mereka biasa makan kurma dan makan susu aja. Mereka kenyang dan mereka nggak lapar, nggak lemes, nggak keringat dingin. Sedangkan Indonesia nggak bisa makan kurma, makan susu aja, masih lapar. Bahkan nanti muncul keringat dingin, bahkan lemah, bahkan tidak semangat ataupun ya nggak semangat gitu ya seperti itu. Demikian juga orang Eropa, orang Syam, mereka biasa makan roti gandum. Dan orang Indonesia pun meskipun tidak makan roti gandum, tetap saja tidak kenyang dan itu merasa lemas, tidak semangat. Jadi qutnya orang Indonesia adalah nasi. Ya, jadi itu secara agama begitu ya. Nah, sekarang kita bahas secara kedokteran. Banyak pertanyaan. Yang pertama, apa penyebabnya nasi bikin gemuk? Jawabannya tentu tidak. Jadi bukan nasi dan gula yang bikin gemuk, ya. Tetapi kalori yang berlebihan yang masuk dalam tubuh kita, coba saja kita lihat ya, kalori nasi per piring itu rata-rata cuma 200 kilokalori saja. Malahan ya, kalorinya es krim, minuman boba, berbagai macam snack, gorengan dan sebagainya, itu kalorinya 300 sampai 500 kalori. Ya, jadi bukan nasi. Yang kedua, apakah nasi tidak boleh dimakan oleh mereka yang diet menurunkan berat badan?
Jawabannya mudah aja, kami sudah buktikan dan kami sudah buat video rekaman panjang lebar kalau saya pribadi menurunkan berat badan ya tanpa tantangan sama sekali, bahkan saya masih makan nasi sesuai kebiasaan orang Indonesia. Yang penting makanannya diatur, kombinasi olahraga dan intermittent fasting. Yang ketiga, apa benar makan nasi bikin diabetes dan bikin penyakit sehingga bahaya? Tentu ini tidak benar ya. Penyebab penyakit diabetes itu bukan nasi, tapi pola hidup yang tidak sehat. Jadi bukan salahnya nasi. Bahkan salah satu penyebabnya adalah kombinasi pola hidup yang tidak sehat, ya makan berlebihan, malah olahraga, malas gerak, konsumsi tinggi, manis yang tinggi dan sebagainya. Kemudian keempat, insulinnya nasi itu indeks glikemiknya tinggi sehingga bahaya dan bikin cepat lapar. Ya, jadi tidak disarankan gitu. Jawabannya kan benar ya, indeks glikemiknya tinggi, tetapi bukan semata-mata menjadi penyebab penyakit. Kemudian apabila makan nasi dikombinasikan dengan sayur, kemudian ada lauk pauk tinggi serat dan sebagainya, ini bisa mengurangi indeks glikemik dari total makanan tersebut. Ya, dan tidak bikin cepat lapar. Dan justru ini yang dipraktekkan oleh seluruh Indonesia, ada nasi, sayur, lauk pauk, serat dan sebagainya, dan menjadi program Kemenkes dengan program kirim pesanku, ya seperti itu. Nah, terakhir coba kami membuka pikiran sedikit ya, kita bahas contoh real ya. Coba kita ingat, ini mohon maaf sekali lagi, bukan bangunan ya atau kuli ya. Kita kan dengan istilah porsi kuli, nasinya menggunung seperti itu. Kita lihat bagaimana badan mereka, apakah gemuk, apakah banyak yang sakit, apakah mereka bikin cepat capek. Tidak begitu ya, itu mereka badannya bagus terasa ya dan kuat ya seperti itu. Mereka makan nasi segunung. Ya, jadi mindset menyalahkan nasi ya dengan berbagai macam alasan ini tidak tepat begitu. Ya, dan jangan sampai nasi menjadi kambing hitam oleh sebagian oknum, ini sebagian oknumnya. Atau ada yang berkata gara-gara makan nasi, gara-gara makan gula, berat badanku naik. Padahal ya tidak pernah olahraga sama sekali, malas gerak dan puasa terakhir Ramadan tahun lalu. Seperti itu. Nah, sehingga di sana ada sebagian orang memang yang dalam tanda kutip yang menuduh nasi ya, dengan alasan tidak tepat menyebabkan diabetes, yang menyebabkan gagal diet dan sebagainya. Dan ini mengingatkan saya dengan ungkapan orang Indonesia sejak dulu kala yang bekerja keras demi sesuap nasi. Jadi apakah benar nasi adalah anugerah yang terzolimi? Semoga tidak. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan jangan lupa baca artikel yang kami tulis dengan dalil-dalilnya, lihat linknya ke postingan demikian. Semoga bermanfaat.